Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetaplah dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Walaupun kita dalam ibadah daring ini, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu nyata bagi kita semua. Marilah kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang pimpin kita. Terang dari Allah Bapa menerangi hati kami, pikiran kami, memampukan kami memahami kebenaran, dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tanggal 2 Agustus di minggu kita. Saya akan membacakan kepada kita dari kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ke-17. Ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Perkelahian Daud dengan Goliat. Firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kemudian 45 dikatakan begini. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud masukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saya bacakan ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada minggu kita siang hari ini, Daud versus Goliat. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Saudara-saudara, kita masih dalam situasi-situasi yang sulit sampai kepada hari ini. Secara faktual,
korban pandemi COVID-19 naik turun dan naik turun jumlahnya. Dan dampak-dampaknya justru semakin terasa. Kesulitan yang diakibatkannya terutama terhadap perekonomian. Tapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu tidak boleh membuat kita menjadi surut, tidak boleh kita menjadi lemah. Segalanya percayakanlah kepada Tuhan di dalam doa dan waspada setiap hari. Selalu siap cuci tangan, jaga kebersihan, dan ketika keluar rumah harus selalu menjaga jarak. Dan ketika pulang ke rumah dari keramaian atau dari manapun, segeralah mandi bersih, memasukkan pakaian yang kotor ke tempatnya yang tidak bisa disentuh lagi oleh anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah anjuran medis. Selain masih banyak lagi anjuran yang lainnya. Intinya adalah dalam situasi-situasi seperti sekarang, kita jangan lengah, kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar kita tetap sehat, demikian juga semua anggota keluarga kita terlindungi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini seperti saya katakan tadi, Daud versus Goliat, bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Ketika kita membaca pasal 17 dari 1 Samuel ini, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa. Ketika kita membandingkan antara Daud yang kecil, yang masih muda dan kemerah-merahan, dengan Goliat yang besar yang digambarkan seperti sosok raksasa yang sangat besar. Ketika saya mengajar sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, saya akan mengajarkan bahwa ketika Goliat berjalan saja pun dengan berat badannya yang sangat luar biasa beratnya, maka mungkin tanah pun bergetar. Karena kalau kita membaca pasal 17 dan kita mulai membuat pengukuran, membuat rata-rata keukuran yang normal yang kita pakai hari ini, maka tinggi Goliat itu diperkirakan itu sekitar 3 meter. Sekitar 3 meter tingginya. Tentu kita sudah sangat sulit menemukan orang yang setinggi ini di zaman kita sekarang. Dan kemudian kalau kita mengukur juga tentang baju yang dia pakai, baju zirahnya, di ukuran kilogram itu sekitar 80 kilogram beratnya. Berarti kalau seorang bisa menahan berat 80 kilogram dalam tubuhnya, itu berarti badannya itu sebesar apa? Saudara terkasih nama Tuhan, kita mengangkat 1 karung beras saja, yang mungkin tidak sampai 100 kilogram, itu mengangkat loh, bukan melekat di badan setiap saat. Itu kita sudah sangat sulit sekali. Tapi pakaiannya saja sudah 80 kilogram. Dan dia mampu melakukannya, berjalan dengan normal dengan pakaian yang seberat itu. Berarti orang ini badannya sebesar apa? Saudara terkasih nama Tuhan, bahkan tombaknya, kalau diukur ujung tombaknya saja itu sekitar 10 kilogram terbuat dari besi. Nah, belum lagi nanti ketopong kepalanya yang terbuat dari tembaga, atau pelapis kakinya yang terbuat dari tembaga. Itu tadi baru pakaian dan juga tombaknya. Jadi kalau kita bayangkan keseluruhan yang melekat di badannya itu bisa mencapai 100 kilogram. Itu baru pakaian. Dan hampir seluruh tubuhnya tertutupi, hanya bagian wajahnya, dahinya, matanya, pipinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya orang sebesar ini pun bisa tumbang. Dan saya katakan tadi, kalau saya mengajar sekolah minggu, saya akan menggambarkan bahwa orang ini, Goliat ini, seorang raksasa yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan kalau berjalan, mungkin tanah pun akan bergetar. Dum, dam, dum, dam. Saking besarnya Goliat ini. Dan ketika dia melihat seorang sosok Daud yang sangat kecil, kemerah-merahan, dia mengejeknya. Karena dia pikir ini gembala datang dari mana. Sudah begitu dia bawa senjata tombak, bukan. Tetapi bahkan yang dibawa adalah ali-ali atau umban. Bahkan juga yang dipakai juga selain itu adalah tongkat. Ya, tongkat gembala.
Nah, tongkat gembala biasanya dipakai hanya untuk memukul atau membimbing domba gembalaannya. Lalu bagaimana dengan tombak gembala akan membunuh seorang raksasa yang sangat besar, yang tingginya 3 meter, yang pakaiannya saja diperkirakan sekitar 100 kilogram. Ini sangat-sangat sulit sekali dan tidak masuk akal. Dan itu mungkin juga membuat Goliat merasa terhina, terecek. Loh, kok orang Israel mengirimkan anak kecil seperti ini menghadapi saya? Saudara yang terkasih nama Tuhan, sehingga dia berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Goliat yang sangat besar pada waktu itu, dengan badannya yang raksasa luar biasa itu, bukan saja menghina orang Israel, tapi dia juga menghina Tuhan. Tuhannya orang Israel, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan itu yang mengakibatkan Daud merasa sakit hati, merasa tersinggung, bahkan juga membuat hatinya panas karena yang dihinakan bukan hanya bangsanya tapi juga Tuhannya. Lalu dia memutuskan untuk dia maju kepada pertempuran itu. Semua orang merasa pesimis, terlalu kecil. Saudara-saudaranya menyuruh dia untuk menutup mulut supaya dia tidak berbicara bahwa dia siap untuk melawan Goliat. Panglima tentara Abner meragukan kemampuannya. Apalagi ketika dikenakan kepadanya pakaian perang, dia sendiri tidak bisa mengangkatnya dalam tubuhnya. Dan dia menyuruh melepaskan semua itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini satu pertempuran, suatu perkelahian yang unik. Seorang yang kecil melawan seorang raksasa. Orang yang dianggap tidak mampu, orang yang dianggap bahwa ini pertempuran yang berat sebelah. Tapi pada akhirnya justru yang kecil ini dapat menaklukkan yang besar. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, letaknya adalah bahwa ketika Goliat datang dengan kekuatannya, yaitu dengan peralatan senjatanya, dengan pakaian yang sangat hebat, dan dengan kesombongannya, menghadapi Daud yang datang bukan dengan nama dirinya, bukan dengan atas nama dirinya, bukan pula dengan persenjataan yang ada padanya, tapi dengan nama Tuhan. Lalu saudara dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa sekali umpan, Goliat raksasa itu terjatuh. Batu yang dipilih dari dasar kali itu, atau dari dasar sungai itu, yang licin itu, kena di dahinya dan masuk. Lalu ternyata dia tidak terjatuh ke belakang, tapi dia terjatuh ke depan. Mungkin karena berat pakaiannya membuat dia sulit jatuh ke belakang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, disinilah kita boleh melihat bahwa yang pertama, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak akan ada yang terlalu sukar untuk kita lakukan. Ketika Daud mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang sangat luar biasa. Jika seandainya dengan mengandalkan hikmatnya atau pengertiannya sendiri, maka dia akan mempersiapkan lembing, tombak, panah untuk menembak Goliat ini. Tapi untuk apalah semua itu? Mungkin ketika panah diluncurkan, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan melukai sedikit pun badannya, karena badannya sudah dilapisi dengan baju jirah yang sangat tebal. Bahkan saya katakan tadi, itu mencapai 80 kg. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika seandainya dia menggunakan peralatan tombak ataupun pedang, mau kemana diarahkan pedang itu? Hampir seluruh tubuhnya terlindungi oleh besi dan juga tembaga. Dan Tuhan memberikan hikmat baginya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan akal manusia, sesuatu yang di luar nalar manusia. Tuhan memerintahkan dia, Tuhan menyuruh dia untuk dia pergi ke sungai, mengambil batu yang licin. Sesuatu senjata yang biasa dipakai oleh orang menggembalakan. Bukan senjata yang sering dipakai berperang. Bukan senjata yang sering dipakai untuk membunuh musuh. Tapi sering dipakai justru hanya untuk mengusir binatang buas di padang. Tapi apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan arahkan kepada pikiran dan perhatian Daud pada waktu itu, Daud melakukannya. Dia mengambil batu yang licin 5, dan hanya 1 di antara 5 itu yang dipakai
untuk membunuh Goliat. Sudah batunya dianggap sepele, kecil, hanya bisa dimasukkan di kantong gembala. Dan hanya 5 yang diambil. Ternyata dari 5 itu hanya 1 yang digunakan dapat membunuh seorang raksasa Goliat. Andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Maka sebesar apapun raksasa-raksasa pergumulan saudara, kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi, itu tidak akan bisa engkau lawan dengan kekuatanmu. Tetapi itu mampu engkau hancurkan dengan pertolongan Tuhan. Daud berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Lalu dia mengambil batu yang licin itu, diumbannya lah Goliat itu dan terjatuh mati. Datanglah dengan kuasa Tuhan. Datanglah dengan pertolongan Tuhan. Lakukan segala aktivitasmu dengan pertolongan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu. Maka engkau akan berhasil. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, disitulah kita melihat orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan kekuatannya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari andalkan Tuhan melewati berbagai macam kemelut, pergumulan, tantangan yang kita hadapi sampai hari-hari ini. Sebesar apapun yang menjadi persoalan kita, tantangan kita, engkau masih punya Tuhan yang sanggup menolong engkau, yang sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Yang kedua, saudara terkasih nama Tuhan, kita juga dapat melihat di sini antara kesombongan dan juga kerendahan hati. Goliat ini merasa bahwa dia sudah hebat sekali ketika dia menantang orang Israel. Bahkan Saul yang tadinya adalah orang yang sangat ditakuti pada masa itu karena banyak menaklukkan pertempuran. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, ketika tantangan itu diberikan, Saul pun tidak berani. Kemudian panglimanya Abner pun tidak berani. Dan saudara terkasih nama Tuhan, ternyata pemimpin yang lemah akan mengakibatkan orang yang dipimpinnya juga ikut lemah. Para prajuritnya tidak ada yang berani satupun menghadapi Goliat pada waktu itu. Dan itu membuat Goliat semakin menyombongkan diri. Setiap pagi dikatakan bahwa dia mendekati perkemahan di antara kedua bangsa itu, yaitu Filistin dan juga Israel pada waktu itu. Dia berada di tengah untuk menantang orang Israel. Dan tidak ada satupun yang datang untuk menghadapi dia. Dan senantiasa dia mengejek, memperkatakan hal-hal yang tidak benar untuk bangsa Israel, bahkan juga mengejek Tuhan yang disembah oleh orang Israel yang kita puja dan sembah. Saudara-saudara, dia semakin menyombongkan dirinya, Lalu kemudian kita melihat akhirnya dia ditumbangkan oleh seorang anak yang masih kemerah-merahan. Jadi, kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud membuat dia dikaruniai hikmat dan pertolongan yang datang dari Tuhan, sehingga dia dapat menaklukkan Goliat pada waktu itu. Saudara, janganlah pernah engkau menyombongkan diri dengan apa yang ada padamu. Janganlah seperti Goliat yang menyombongkan persenjataannya atau pakaiannya atau tubuhnya yang besar. Tapi mari biarlah segala apa yang ada melekat pada hidup kita ini, kita gunakan semua itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mengolok-olok Tuhan, bukan untuk mengejek Tuhan, bukan juga untuk menghina sesama kita atau siapapun. Gunakan semua apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, yang juga kita renungkan dari bagian ini bukan hanya tentang bagaimana kita harus merendahkan hati dan bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, tapi juga kita juga merenungkan dari bagian ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah merasa kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita, karena kita masih memiliki Tuhan. Kita masih memiliki Tuhan. Bangsa Israel sebegitu banyak,
prajurit yang hebat sebegitu banyak, tapi mereka merasa tidak mampu. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak hadir bersama dengan mereka. Merasa bahwa mereka tidak memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Mengapa? Hubungan mereka kepada Tuhan tidak lagi terjaga. Keraguan mereka selalu bertambah. Semakin meragukan Tuhan. Ketika orang lain meragukan Tuhan, ketika orang Filistin itu, ketika Goliat dan juga serombongan orang Filistin itu mulai mengolok-olok Tuhan, meragukan Tuhan, mereka juga ternyata juga turut meragukan Tuhan. Mereka juga ternyata meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tidak ada iman yang kuat untuk berdiri kokoh di dalam Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sudah mulai kita merasakan dampak-dampak yang sangat sulit karena pandemi ini. Banyak orang mulai merasa pesimis, banyak orang mulai merasa frustasi karena ekonomi yang gonjang-ganjing, ekonomi yang begitu rumit, karena kesulitan, karena pergumulan yang semakin berat. Banyak karyawan yang sudah mulai berhenti bekerja, perusahaan yang mulai gulung tikar, mengakibatkan banyak pengangguran bertambah. Atau di lain sisi, walaupun bekerja pemasukan berkurang, saudara terkasih nama Tuhan, kita masih memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Kita masih memiliki Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan. Sebesar apapun pergumulan ini, sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita ini, saudara terkasih nama Tuhan, percayalah bahwa kita akan menang bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kita hikmat dan pertolongannya untuk mengatasi semua pergumulan ini. Bangkitlah, jadilah seperti Daud. Walaupun engkau kecil, walaupun engkau lemah, walaupun engkau berkekurangan, walaupun engkau tidak sehebat orang lain, walaupun tantangan yang di depanmu sangat berat, pergumulan di depanmu itu sangat luar biasa, tapi saudara terkasih nama Tuhan, engkau dapat mengalahkan semua tantangan itu. Engkau dapat berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari taklukkan raksasa-raksasa yang menjadi pergumulan kita. Raksasa bukan dalam pengertian manusia, tapi raksasa pergumulan. Raksasa-raksasa yang membuat engkau sulit, taklukkanlah hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau pasti bisa. Engkau pasti akan menang. Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah kekuatan kita. Di tanganmu alat yang sederhana, di tanganmu pemikiran yang sederhana dalam hidupmu, sesuatu yang sederhana, hanya mungkin seperti umban saja. Hal-hal yang mungkin sangat sederhana, tapi Tuhan memampukan engkau menggunakan segala sesuatu yang sederhana itu. Mungkin bukan hanya sekedar sederhana, tapi mungkin juga dalam hidupmu banyak kekurangan, tapi Tuhan mampu membuat kekurangan itu menjadi kemenanganmu. Sangat kurang persenjataan yang dipegang oleh Daud, tapi dengan pertolongan Tuhan, dia pun bisa menaklukkan Goliat. 5 batu saja yang dibawa, cuma 1 yang digunakan. Sudah sederhana sedikit lagi persenjataannya, tapi menang, saudara terkasih nama Tuhan. Ekonomimu hari ini mungkin sedikit saja, sederhana saja, tapi engkau akan menang. Engkau akan berkecukupan, engkau akan menaklukkan semua pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan telah kita dengarkan ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meski beberapa di antara kami beribadah di rumah secara daring Tuhan, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, Roh Tuhan ada pada mereka. Dan firman-Mu telah disampaikan, telah Engkau menyempurnakannya, menjadikan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Sesulit apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, kesulitan, Tuhanlah yang akan memberi kemenangan bagi semua anak-anak Tuhan. Berkatilah bangsa ini. Tolonglah bangsa ini ya Allah kami. Berkati para pemimpin dari presiden sampai tingkat RT, bahkan gugus tugas COVID-19,
agar mereka mampu ya Allah kami mengatasi permasalahan COVID-19 ini dengan seluruh dampak-dampaknya. Berkati saudara kami yang saat ini, jika mereka dalam sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang saat ini, jika ada antara mereka yang berduka di antara pendengar kami, Tuhan hiburkanlah mereka. Terutama keluarga hamba-Mu sendiri yang berada di Kupang, keluarga besar kami di Kupang yang hari ini berduka, biarlah Engkau memberikan penghiburan. Buat Papa besar dan juga saudara-saudara kami semua, sampai sepupu-sepupu kami, biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Engkau Tuhan yang berkati umat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, biarlah di sana Tuhan hadir memberi berkat dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Engkau bukan Goliat yang besar. Engkau seperti Daud yang kecil, bahkan juga sederhana, tidak memiliki banyak hal untuk diandalkan. Tapi Engkau punya Tuhan yang sanggup untuk mengatasi segalanya. Biarlah pertolongan Tuhan selalu nyata kepadamu. Kekuatan, berkat, kemurahan membuat engkau berkemenangan hari demi hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.